Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa nahnu 'ala minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan, telah menganugerahkan, telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Tak terhitung dan tak terhingga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di masjid kita yang tercinta ini dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat yang kita kerjakan secara berjamaah. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan buat junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat-Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat terutama buat pribadi khatib dan pada jamaah pada umumnya, mari sama-sama kita meningkatkan daya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah bekal sebaik-baiknya bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah modal kita untuk mengarungi kehidupan kita yang selanjutnya. Dalam artian kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan berusaha meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada siang hari ini, maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita di atas muka bumi. Hari yang mulia, kalau kita nak fikir, kalau kita nak merenung, sebenarnya apa maksud terdalam Allah Subhanahu wa taala hantar kita di atas muka bumi? Apakah kita dihantar di atas muka bumi ini hanya untuk bekerja? Apakah hanya untuk santai-santai saja? Ataukah apa maksud sebenarnya Allah SWT beri kita waktu 60-70 tahun di atas muka bumi ini? Banyak yang bertanya hari SWT. Ada yang menganggap kalau kehidupan ini hanya untuk mengumpulkan harta, sehingga siang dan malam digunakan segala kemampuannya ini untuk mengumpulkan harta. Ada yang menganggap bahwa kehidupan ini macam mana pangkatnya, jabatannya lebih tinggi lagi, maka siang dan malam dipikirkan, diusahakan macam mana jabatannya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ada yang menganggap macam mana supaya kebunnya luas, kekuasaannya bertambah, maka itu yang diusahakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jawab dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa kata Allah? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada-Ku. Hadirin mulia, supaya kita tidak hilang arah, inilah maksud dan tujuan kita Allah hantarkan di atas muka bumi ini. Jadi saat orang manusia apabila dia paham maksud tujuan hidupnya, maka dia tidak akan terombang-ambing walaupun badai menerpa. Seperti kita
kita pergi ke Jakarta atau pergi ke luar kota, tapi kita tahu ada maksud kita. Ada yang pergi mengunjungi saudara, atau pergi pelatihan, atau pergi berdagang. Maka sampai tempat tujuan, kita tak hilang arah. Kita tahu maksud kita. Kita selesaikan maksud kita, maka kita pulang. Tapi bila mana satu orang dia berangkat keluar kota, tapi dia tak tahu maksudnya apa, maka sampai di sana hari mulia dia akan menjadi luntang-lantung karena tak tahu maksud dan tujuannya pergi ke sana. Begitu juga kita manusia, apabila kita tidak tahu maksud apa Allah hantar kita di atas muka bumi ini, maka kita akan terombang-ambing. Kita tidak tahu, sehingga apabila ada ujian menerpa, badai menghadang mau kita bingung, tak tahu maksudnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus tahu maksud terdalam Allah Subhanahu wa taala, maksud yang paling besar Allah Subhanahu wa taala hantar kita di atas muka bumi ini, yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak larang kita menjadi orang kaya. Allah tidak larang kita mempunyai kebun yang luas. Allah tidak larang kita menjadi pejabat. Tapi kita harus tahu maksud yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama katakan ada dua maksud. Ada maksud hidup dan ada keperluan hidup. Maksud hidup kita untuk beribadah. Sedangkan namanya kita di makhluk hidup, kita ada keperluan hidup. Apa keperluan hidup manusia? Banyak, hadirin mulia. Manusia butuh makan, butuh rumah, butuh kendaraan, untuk istri, butuh anak. Tapi hadirin mulia, jangan sampai sibuk mengurus keperluan-keperluan hidup kita sehingga kita lupa dengan maksud hidup kita. Sibuk kita mengurus kebun sehingga kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk mengurus anak istri sehingga kita lupa sholat. Sibuk mengurus relasi jabatan sehingga kita lupa untuk mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Hari ini terjadi dengan kita hari ini semata. Karena kita sibuk mengurus keperluan hidup kita nih, sehingga kita melalaikan maksud hidup kita. Berapa lama lah hebatnya hidup kita nih? Seandainya hari ini kita dah berumur 40 tahun, maka tak lama lagi, makin hari makin dekat saatnya kita akan berangkat tinggalkan muka bumi ini. Mau tak mau, suka tak suka, kita akan tinggalkan. Kita semuanya akan menjadi calon penghuni kubur, hanya menunggu masanya. Tak pandang bulu apakah dah tua, apakah muda atau bayi masih kanak-kanak. Apabila sampai masanya, kita akan tinggalkan. Tidak ada satu pun yang mampu kita bawa. Yang hari-hari kita kumpulkan, yang kita sayangkan, rumah yang besar, kebun yang luas, kendaraan yang cantik. Ketika kita tinggalkan ini, tidak ada satu yang bisa mengikuti. Apa yang bisa mengikuti kita? Inilah amal-amal soleh yang ketika dunia tak terlalu kita pikirkan, hanya sekedar saja. Alhamdulillah pada hari yang penuh barokah ini, Allah SWT kumpulkan kita di masjid yang berkah ini, sehingga kita mampu meninggalkan segala aktivitas kita. Kita tahu hari ini hari Jumat, ada kewajiban kita mengerjakan sholat Jumat. Mudah-mudahan pengorbanan kita semua dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kita. Karena hadirin mulia, karena kita diciptakan untuk beribadah, maka kita harus tahu juga makna ibadah yang sesungguhnya. Karena ibadah ini ada terbagi dua, ada ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah yang telah Allah tentukan syarat dan rukunnya, ibadah yang belum Allah tentukan syarat dan rukunnya. Ibadah yang telah Allah tentukan syarat rukunnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, ini dah ditentukan syarat dan rukunnya. Berapa rakaat sholat maghrib, berapa rakaat sholat isya, kapan waktunya. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Karena sudah ditentukan syarat dan rukunnya, kapan waktunya. Begitu juga puasa di bulan Ramadan, tidak bisa di bulan lain. Untuk puasa Ramadan harus di bulan Ramadan. Kapan berbukanya, kapan mulainya. Tetapi hadirin mulia, ada ibadah ghair mahdhah.
yang belum ditentukan syarat dan rukunnya. Seperti apa? Perkara-perkara mubah, tapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tidur. Kalau kita tidur karena ngantuk, tidur kita tidak ikut cara Nabi, maka tidur ini tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan dosa. Tapi apabila kita tidur sesuai yang dicontohkan Nabi, sebelum tidur kita membaca doa, sebelum tidur kita berwudu, sebelum tidur Nabi tidak akan tidur sebelum menyelesaikan bacaan surah Al-Mulk dan Sajadah, membaca zikir Fatimah, maka selama tidurnya dihitung ibadah. Hadirin mulia, kalau kita nak hitung-hitung, Allah SWT kasih waktu kita satu hari 24 jam. Maka satu hari 24 jam ni kita telah habiskan waktu untuk tidur 8 jam. Berarti sepertiga hidup kita ni habis untuk tidur. Kalau Allah jatahkan umur kita 60 tahun, maka 20 tahun, sepertiga dari 60 tahun ni habis untuk tidur. Tinggal 40 tahun. Kemudian kita bekerja rata-rata 8 jam di perusahaan, di kebun, di kantor, rata-rata 8 jam. Maka habis pula 20 tahun untuk bekerja, 20 tahun untuk tidur, 20 tahun untuk bekerja. Tinggal 20 tahun lagi. Dipotong pula masa kanak-kanak di akhir balik, 15 tahun laki-laki, maka tinggal 5 tahun. Itu belum dipotong kapan kita ngopi, kapan kita buka HP, maka tidak ada berapa banyaklah ibadah yang bisa kita bawa di hadapan Allah yang mau digantikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin mulia, bila mana kita tidur cara Nabi, niat tidur kita niat untuk ibadah, maka 20 tahun dihitung ibadah. Ketika kita keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, kita niat bekerja ini untuk menafkahkan anak istri, maka tetesan keringat kita ini dihitung ibadah. Selama 20 tahun kerja kita dihitung ibadah. Bahkan makanan kita suapkan kepada anak-anak istri ini dihitung sedekah. Sampai kita masuk WC, kita baca doa, maka dalam WC pun kita dapat pahala. Begitulah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Harus paham kita. Jangan sampai, karena apa? Karena itu maksud hidup kita. Allah tidak akan ciptakan jin manusia untuk beribadah kepadaku. Ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa, tapi seluruh kehidupan kita dinilai ibadah apabila kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan mimbar yang mulia ini, kita kembali bertafakur, kita kembali menghitung-hitung. Kita baru dah umur 30 baru tobat, umur 40 baru tobat, bahkan ada yang dah 50 tahun baru tobat. Selama ini entah kemana-mana, sibuk mengurus mainan-mainan dunia ini. Tapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah terima tobat kita. Ketika kita menyesali perbuatan kita, menetes air mata kita ni sampai jatuh ke bumi, maka seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud prioritas paling utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari semata kita diciptakan Allah ini untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Khalifah ini apa? Pemimpin. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit bumi, udara, matahari, semuanya untuk melayani manusia. Allah ciptakan gunung, apa-apa yang di bumi ini semuanya untuk berkhidmat kepada manusia. Allah SWT tahu kalau kita butuh makan, maka Allah ciptakan beras, Allah ciptakan gandum, Allah ciptakan jagung-jagung, biji-bijian, semuanya untuk dikonsumsi manusia. Satu hari entah berapa ratus ton beras yang dimakan oleh manusia. Dan Allah tahu kalau kita makan beras saja tidak enak, maka Allah ciptakan lauk pauk. Beratus-ratus ton ikan diambil di lautan, tapi tak pernah habis, tak pernah kita memberi ikan makan di laut. Entah berapa ratus ekor ayam yang dipotong setiap hari, entah berapa daging yang dikorbankan untuk makan manusia. Begitu juga, hanya makan lauk, makan nasi tak enak, maka Allah tumbuhkan sayur-sayur, buah-buahan. Tapi hadirin mulia, bila manusia ini tidak lagi taat kepada Allah SWT, maka seharusnya hujan datang membawa rahmat, tapi hujan bisa mendatangkan banjir. Bila mana angin seharusnya memberi kesejukan kepada manusia, tapi angin menjadi angin badai. Bila mana api seharusnya membantu kita untuk memasak makanan, tapi api jadi membakar. Karena apa?
Karena pada hakikatnya kita tidak taat lagi kepada Allah, sehingga apa-apa yang Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada tidak mau lagi taat kepada manusia. Inilah yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan. Karena hari ini untuk perkara dunia betul-betul kita pikirkan, betul-betul kita persiapkan untuk satu orang anak ini sampai dia bisa sampai kuliah. Ini berapa banyak yang telah kita habiskan, mulai dari sekolah PAUD, TK, SD, SMP, kuliah. Tapi telah berapa banyak kita persiapkan untuk kehidupan kita di akhirat besok. Karena setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun cita-cita telah kita gapai, ujung-ujungnya kita akan mati. Inilah akhir dari perjalanan anak manusia. Inilah akhir dari perjalanan Adam. Yang bila mana kita ketika diajak untuk ke masjid, kita tak mau ke masjid. Diajak lagi, tak mau lagi. Tapi ujung-ujungnya pada akhirnya mau juga ke masjid. Tapi tidak solat di belakang imam lagi, tapi solat di depan imam. Kenapa? Untuk disolatkan untuk yang terakhir kali. Inilah buat apa kita sombong di atas muka bumi ini. Maka kita isilah kehidupan kita yang singkat ini untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung setelah berapa banyak ibadah yang telah kita lakukan. Berapa banyak penyesalan-penyesalan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengingat, karena kata Nabi, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang sering mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk mati. Ini orang cerdas versi Nabi. Kalau versi kita lain. Dan orang yang sukses menurut Nabi, orang yang di akhir kalamnya dapat mengucap kalimat La ilaha illallah. Inilah sukses yang sesungguhnya. Di akhir kalamnya dapat mengucap kalimat La ilaha illallah. Untuk bisa mengucap kalimat La ilaha illallah ini bukan perkara gampang. Perkara ini harus sering diusahakan. Seperti kata ulama, kalau kita berjalan maka kita terlanggar batu atau terlanggar kayu atau sesuatu. Tapi kalau mulut kita ni keluar aduh, maka ini perbanyak kita nak beristighfar kepada Allah. Karena baru ujung kuku kita, kaki kita yang tersandung, udah aduh keluar dari mulut kita. Macam mana sakitnya sakaratul maut? Seperti 300 kali sebatan pedang. Apabila di hati kita kosong dari kalimat Allah, maka itu yang akan keluar. Tapi bila mana setiap hari kita ucap kalimat La ilaha illallah, kita zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mudah-mudahan kalimat ini masuk ke hati kita. Ketika diperas nanti, dipisahkan antara ruh dan jasad kita ni, maka keluarlah La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala Rasulillah ajmain amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.